Masyarakat Indonesia memang luar biasa. Saat sebagian orang terbiasa video call, share location, bahkan terbiasa menggunakan uang kripto, namun sebagian lain masih percaya bahwa uang bisa digandakan dengan cara abrakadabra. Lalu kemudian tragedi berulang. Penipuan bergeser menjadi pembunuhan. Sekali lagi, publik digembarkan dengan kasus pembunuhan berantai. Kali ini terjadi di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, dalam kasus pembunuhan kali ini 12 orang meninggal dunia. Slamet Tohari atau Mbah Slamet adalah seorang pedagang sayur yang diam-diam memiliki profesi lain sebagai dukun pengganda uang. Bersama kaki tangannya, Budi Santoso, Mbah Slamet menerima siapa saja yang datang kepadanya untuk menyetorkan mahar berupa uang. Setelah melalui ritual tertentu di rumahnya, Slamet menjanjikan mahar itu akan bertambah dalam jumlah berlipat-lipat. Pertama 20, terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi Aku gelem. Itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayar. Cerita Parianto, warga Sukabumi yang juga menjadi korban tewas Mbah Slamet, menguak tragedi ini. Parianto yang pernah menemui Slamet di rumahnya pada tahun 2022 kembali mendatangi rumah dukun palsu itu pada akhir Maret 2023 untuk menagih janji. Saat berada di rumah Mbah Slamet, Parianto menghubungi anaknya, Gelidas Esa, melalui telepon seluler dan meminta Gelidas mengajak polisi untuk mencari Parianto bila suatu ketika Parianto hilang kontak. Benar saja, saat Gelidas bersama polisi mendatangi rumah Mbah Slamet, Parianto sudah meninggal dunia dan dikubur tak jauh dari rumah dukun itu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan ada 12 jenazah dalam lubang yang berbeda-beda. Slamet mengaku membunuh mereka dengan terlebih dahulu meracuni menggunakan kopi bercampur obat tidur dan potasium sianida atau potas. Kasus Mbah Slamet mengingatkan publik pada kasus Wawon CS yang juga melakukan pembunuhan dengan modus dan teknik serupa. Iming-iming menggandakan uang, meracun dengan minuman, dan membunuh orang-orang yang sudah menitipkan uangnya. Bedanya, Wawon CS sekaligus mengeksekusi keluarga sendiri. Jumlah total korban Wawon CS ada 9 orang. Saya mewawancarai Aslem, salah satu korban kasus penggandaan uang Wawon CS. Aslem beberapa kali berkunjung ke rumah Wawon di Cianjur. Selain Aslem, dalam catatan CNN Indonesia ada juga Ujang Zainal Mustafa dan Neng Ayu, korban yang bertahan hidup meski sudah menenggak racun yang diberikan oleh kelompok Wawon. Aslem kini tinggal di Karawang, Jawa Barat. Mengaku masih trauma dengan kasus yang menimpa dirinya. Apalagi ketika mendengar kasus serupa di Banjarnegara, Aslem kembali teringat dengan sepak terjang Wawon dan kaki tangannya. Ya Allah, sampai ngeri kayak gitu, serem gitu lihatnya. Ya ingat teman-teman saya itu, ya kata saya teh, kenapa ada lagi kasus yang kayak gini, kata saya. Orang itu kenapa nggak punya iman apa gimana, kata saya. Uangnya udah diambil, kata saya, nyawanya nggak ada gitu. Ya Allah, saya sampai serem Pak ngelihatnya. Ya ingat itu terjadi ya, apalagi saya ya korban gitu.
saya alhamdulillah hidup gitu, masih hidup. Disangkanya saya udah meninggal gitu Pak. Iya, Saya sampai ini yang lihat itu sampai ya Allah, iya, saya iya. sampai sedih sama suami saya Pak. Ada ini penggadaian uang kata saya, ini korban lagi Pak. Apalagi korbannya banyak itu, 12 orang kata. Interaksi Aslem dengan Wawon CS terjadi saat dirinya masih bekerja di Dubai sebagai buruh migran. Ketika itu, salah satu anak Wawon yang juga buruh migran bernama Yeni menawari penggandaan uang. Dengan piawai, Yeni mengiming-iming membuat Aslem dan beberapa temannya ikut memberikan mahar ke Wawon. Selama 6 tahun, Aslem mengirimkan uang sebanyak 2-3 juta rupiah per bulan. Gini, kalau sukses, kalau pokoknya sampai 6 tahun, katanya kamu kerja di sana, kata si Aki. Kalau suksesnya, kamu katanya ngumpulin uangnya di aku, katanya menggandakan uang itunya, katanya 27 M. Itu 27 M ya Bu ya? iya, katanya uang 27 M saya ya? itu. Iya, katanya uang saya itu, katanya kamu kalau udah sukses, katanya udah berhasil, katanya ikutan sama aku, kamu uangnya katanya ada 27 M ya. Saya bunga aja, alhamdulillah saya iya hasil uang saya udah iya ketahuan hasilnya kata saya gitu. Saya bersyukur. Iya, Bilang iya, gitu iya. aja. Jadi diiming-iming menjadi uangnya menjadi miliaran itu Iya, langsung pikirannya menjadi harapannya muncul ya Bu ya. iya Untuk saya nabung, untuk apa segala macam ya. iya saya jadi pikirannya gimana ya ya ke temen juga bilang ya Allah saya ya Allah ya uang saya sekian jadi segitu punya semuanya punya segala-galanya kata saya ikutan kayak gini tapi mana hasilnya Pak, hasilnya nol kayak gini. Begitulah, Aslem baru menyadari semua yang dikatakan Yeni dan Wawon adalah tipu muslihat. Bahkan lebih jahat dari itu, Aslem seolah hanya menunggu waktu untuk dieksekusi mati. Beruntung, sebuah posting di media sosial mengabarkan berita tertangkapnya Wawon CS dalam kasus pembunuhan di Bekasi. Terjadi di Bekasi udah ada di sini di Kerawang, enggak di sana, enggak di Cianjur untuk makanya kata saya kalau saya mesti di sana mungkin saya udah mati Pak. Udah Ya, dibunuh. waktu itu Wawon sempat minta ketemu nggak Bu sama Ibu? Pernah ketemu belum sama Ibu? Kalau Wawon CS itu waktu saya terakhir pulang mah di Bekasi di Cianjur ketemu yang kontraknya juga kan dikasih kontrakan sama dia terakhir itu sama Dulo di situ ketemu Wawon Dulo Dede pernah ketemu tapi pulang lagi saya ke sini saya turun ke sana lagi ke Cianjur tuh suruh ngambil apa itu dulu teh ngambil kopi tahu apa kopi 1 tapi saya enggak diminum belum diminum satu teh pindah-pindah kontak. Masih jernih diingatan Aslem tentang sosok Siti dan Parida, mantan buruh migran yang juga dibunuh Wawon. Begitu juga dengan sosok Maimunah dan Bayu, istri dan anak Wawon yang juga tewas di tangan dukun gadungan itu. Aslem pernah berinteraksi dengan mereka semua. Iya, saya juga di kontrakan itu udah di kata Pak Dulonya gini, si Dulo itu ngaku-ngakunya saya sebagai anaknya dia aja ngelihatnya kasihan sama sayanya nggak rewel. Katanya dia Dulo itu kan katanya jangan rewel, jangan banyak ngomong katanya, sabar aja, ntar juga pulang ke Kerawang. Saya nggak pernah ngalek-ngalek minta uang nggak, saya juga kalau nagih-nagih minta uang, mungkin saya udah dibunuh. Dalam catatan jurnalis senior Maman Suherman, modus penipuan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok Mbah Slamet dan Wawon CS memang bukan hal baru. Maman yang juga mempelajari kriminologi ini mengingat peristiwa serupa terjadi pada tahun 80-an. Dan hampir setiap tahun peristiwa serupa terulang. Karena itu saya selalu bilang kejahatan penggandaan uang kadang-kadang bahkan seringkali tidak berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Dia melibatkan banyak orang. Ada pencari orang-orang yang sangat potensial. Betul. Dia mencari orang-orang yang sangat potensial. Calonnya ada? Ada. Kasus Wawon.
Dia disuruh betul-betul, ada satu orang yang disuruh mencari TKW yang pulang ke Indonesia yang pasti punya tabungan, pasti punya uang. Iya, iya. Sehingga potensial korbannya jelas. Dan member get member, satu orang TKW ditanya, kamu punya teman lagi, kamu punya teman lagi. Betul-betul skala ponzi kan. Skala ponzi dalam bentuk tradisional kan. Dan jelas potensinya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang nanti diciptakan menjadi pemberi testimoni bahwa memang dia sakti, memang dia hebat. Orang-orang ini bisa jadi sadar, bisa jadi tidak. Lalu selalu ditambah dengan kesaktian orang tersebut. Entah itu sakti dalam artian dia memang paranormal, dukun hebat, atau dia pemimpin padepokan keagamaan. Ingat kasus taat pribadi misalnya. Jadi ada unsur religi, unsur paranormal, dia sakti, dia mampu mengobati orang, mampu mencarikan jodoh, itu dipadu semua tuh. Jadi makin sakti orang tersebut, orang makin terpesona. Dalam analisa Maman, aksi penipuan yang dilakukan bisa bergeser menjadi pembunuhan ketika pelaku merasa terancam. Siapa saja yang berpotensi untuk membongkar tindakan ini bukan tidak mungkin akan masuk sebagai target untuk dihilangkan. Tidak peduli orang itu berada di dalam kelompok mereka sendiri. Kasus taat pribadi misalnya tidak cuma korban. Orang yang tinggal di padepokan itu yang dicurigai berpotensi membocorkan cerita ini hilang juga. Kalau nggak salah dua korban Gusti Kanjeng ini adalah orangnya sendiri ya? Orang di dalam padepokan yang sudah mulai dicurigai dia akan membocorkan. Nah, ini langsung dihilangkan seperti itu. Bahkan saudara sendiri, kasus Wawon, istri sendiri, berapa kali dia menikahi orang lalu dia bunuh kan? Anaknya sendiri, keluarganya sendiri, dia bunuh aja. Karena dianggap dia berpotensi untuk membocorkan. Maman mengingatkan kembali perlunya aparat keamanan melakukan tindakan preemptif atau tindakan yang dilakukan ketika kejahatan baru dalam proses perencanaan. Salah satu tugasnya polisi adalah preemptif untuk misalnya nih, dan juga sebenarnya media bisa berperan di situ. Misalnya ada kasus seperti ini, diviralkan saja terus. Ada kasus penggandaan uang loh, hati-hati loh kalau ada janji seperti ini yang tidak masuk akal. Dan kadang-kadang seorang dukun itu kan bukan seorang yang menutupi jati dirinya ya, dan terkenal di sebuah daerah gitu ya. Artinya polisi bisa mengendus gitu. Anda bayangkan kan? Untuk preemptif saja mendengar cerita itu orang bolak-balik, seharusnya dia sudah bisa preemptif dan preventif. Bagaimana kita tidak tahu bahwa di sekitar rumah dia sudah menguburkan 10 orang. Kemana Babin Kamtipmas yang punya tugas untuk mengetahui lingkungannya? Ini pertanyaan untuk teman-teman di polisi juga. Babin Kamtipmas kan berkeliling di wilayahnya dia. Dia tahu, oh ada orang yang diaku dukun, ada orang diaku pintar, ada orang diaku ini. Masa sih feeling kecurigaan itu tidak muncul? Iya. Misalnya. Saya sampai speechless ini. Artinya bahwa ketika aparat keamanan tahu dan peristiwa ini bukan peristiwa baru, harusnya kita menurunkan teman-teman Babin Kamtipmas dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan berbagai peristiwa-peristiwa kan, supaya jangan terulang, supaya jangan terjadi. Di kasus Banjarnegara, korbannya bisa datang dari berbagai daerah kan, masa nggak dicurigai? Kalau kita belajar viktimologi, itu kan kayak jaring laba-laba. Di titik tengah ini misalnya pelaku atau korban. Orang yang harus dicurigai pertama kali kan orang sekelilingnya dulu, baru melebar keluar kan. Kan seperti itu kan. Antropolog Universitas Indonesia Irwan Martua Hidayana menilai kepercayaan masyarakat pada hal-hal supranatural menjadi dasar terus berulangnya kasus penipuan. Dan hal itu tidak terjadi dalam konteks penggandaan uang saja, melainkan dalam bidang yang lain. Sebut saja urusan kesehatan, bahkan sampai persoalan politik, hal-hal supranatural masih juga digunakan. Sesuatu hal yang nggak bisa kita ingkari ya, karena bukan hanya dalam konteks penggandaan uang, kita juga bisa melihat kepercayaan kepada yang hal gaib atau supernatural itu dalam bidang kesehatan, dalam bidang bahkan politik gitu ya, seperti itu. Dan ya dalam banyak aspek kehidupan kita sebenarnya kan gitu. Itu satu saya pikir ya, satu alasan. Lalu yang kedua adalah saya pikir tadi ya masih adanya kemiskinan ya di masyarakat kita, sehingga
sebagian orang yang miskin itu tentu saja punya keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dan selalu kemudian ketika mendengar ada iming-iming gitu ya dari orang yang bisa menggandakan itu lalu mereka berpikir kenapa nggak saya coba kan gitu ya. Jadi nah itu saya jadi berharap dia misalnya taruh duit 2 juta lalu dia akan menjadi 100 juta gitu. Bagi Irwan, kasus penggandaan uang yang terus berulang tidak bisa dilepaskan dari tidak meratanya informasi dan literasi atas kasus serupa yang sudah terjadi. Di kalangan kita ini kan ada agamawan, misalnya begitu kan, ada tokoh masyarakat dan seterusnya lah. Nah, kenapa hal-hal ini secara knowledge kita misalnya bertahun-tahun misalnya tahu bahwa ini jangan syirik dan seterusnya gitu. Kenapa ini tidak mampu membarrier gitu, menghalangi publik dengan serangan-serangan seperti itu, Pak? Iya, saya pikir nah ini di dalam antropologi itu ada satu penjelasan terkait dengan ini ya, kenapa orang ada yang masih percaya tadi ya terhadap hal yang dianggap gaib. Nah, jadi di dalam kajian antropologi misalnya mengatakan bahwa ketika manusia menghadapi satu situasi di mana itu adalah uncertainty atau ketidakpastian yang menimbulkan anxiety atau kecemasan dan kemudian situasi itu memang berkali-kali dia hadapi lalu kemudian dia akan lari ke hal-hal yang gaib gitu untuk mencari jawaban sebenarnya kan gitu ya enggak gitu. Jadi lepas dari kemudian dia mungkin punya agama tertentu segala macam tapi kadang-kadang ya itu ya ketika orang nggak bisa menjawab atau bahkan bagi dia jangan-jangan agama nggak bisa menjawab. Bisa nggak sih Pak dari keilmuan tuh kita istilahnya itu membedakan mana yang orang sakti beneran, mana yang tidak gitu, bisa nggak? Iya, saya mungkin tidak bisa menjawab ya secara ini karena mungkin harus ditanya pada orang-orang yang kemudian memang kata dia tahu tentang itu ya. Pernah membuktikan setidaknya ya. Saya pikir kan apa seseorang dianggap sakti atau tidak itu juga nggak bisa lepas dari persepsi masyarakat di sekitar kan.